Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Kali ini kita akan bahas tentang topik asuhan keperawatan kelompok khusus lansia, khususnya pada subtopik perencanaan asuhan keperawatan. Untuk itu, mari kita bahas secara mendalam bersama-sama, dan kami sangat berharap pada kesempatan ini nanti Anda tetap mengikuti sampai akhir sesi. Jangan lupa subscribe dan like pada YouTube Insan Peduli Sehat. Yang akan kita bahas hari ini adalah di subtopik nomor 2, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Ini tentang perumusan diagnosa keperawatan kelompok khusus lansia dan perencanaan keperawatan kelompok khusus lansia. Untuk mengingatkan pada sesi pertemuan yang lalu, yaitu tentang pengkajian keperawatan kelompok khusus lansia, pada akhir sesi kita sudah menemukan masalah kesehatan yang sudah kita susun dalam prioritas. Kita contohkan kemarin adalah tingginya angka kematian lansia. Sekarang setelah melalui kegiatan pengkajian dan kita temukan masalah kesehatannya, maka untuk selanjutnya kita akan susun diagnosa keperawatan kelompok khusus lansia. Pernyataan dari populasi mengenai kondisi, tren, dan masalah potensial serta kekuatan dan situasi laten. Ini dikatakan sebagai pernyataan diagnosa keperawatan. Diagnosis merupakan suatu label yang mendeskripsikan yaitu situasi atau kondisi dan mengandung etiologi atau penyebab. Di dalam diagnosa keperawatan terdiri dari formula PES yang artinya deskripsi pada masalah atau respon atau kondisi klien kita katakan sebagai problem, dan identifikasi berbagai faktor etiologi yang berhubungan dengan masalah kita katakan sebagai etiologi. Berikutnya adalah tanda dan gejala yang merupakan karakteristik masalah itu sendiri kita katakan sebagai sign. Menurut ANA, Association Nurse American, bahwa yang dikatakan diagnosa keperawatan itu terdiri dari sebuah masalah kesehatan khusus lansia spesifik yang mempengaruhi penduduk. Ini dikatakan sebagai problem atau merupakan sebagai derajat reaksi, artinya sebagai tingkatan respon. Selain itu juga terkait dengan kekuatan dan kelemahan dalam kelompok khusus lansia yang mempengaruhi masalah kesehatan kelompok khusus lansia. Ini dikatakan sebagai etiologi atau stresor. Dan tanda atau gejala ini merupakan atau berupa indikator kesehatan yang biasa dikatakan sebagai sign. Kita contohkan yaitu kaitannya dengan diagnosa keperawatan atau rumusan diagnosa keperawatan. Ini menurut Logan dan Dawkins bahwa risiko itu dikatakan sebagai masalah di antara khusus lansia. Targetnya sehubungan dengan ini
karakteristik khusus lansia atau lingkungan yang dimanifestasikan dengan titik-titik ini indikator kesehatan. Jadi bisa kita bahas lebih spesifik sebagai problem di dalam rumusan diagnosa keperawatan ini, yaitu risiko peningkatan penggunaan obat setelan pada khusus lansia di desa X. Ini kita katakan sebagai problem. Pernyataan atau statement ini merupakan suatu problem. Kemudian etiologinya yaitu berhubungan dengan perasaan nyeri pada kelompok khusus lansia setiap bangun tidur dan beraktivitas. Ini kita katakan sebagai etiologi. Kemudian sign atau tanda gejala yang dialami atau dimanifestasikan ini dengan 70% cara berjalan agak membungkuk. Angka penggunaan obat setelan di Indonesia 2%. Lansia tidak mengetahui tanda efek samping penggunaan obat setelan yaitu 40,2%. Ini salah satu contoh rumusan daripada diagnosa keperawatan khusus lansia. Nanti kita coba untuk berlatih dengan melihat contoh rumusan ini, kita bisa mencoba sendiri-sendiri. Kemudian contoh yang kedua bisa dikatakan sebagai statement diagnosa, yaitu risiko peningkatan angka osteoporosis di RW 01 Kelurahan X. Ini kita katakan sebagai problemnya. Risiko peningkatan angka osteoporosis ini adalah problemnya atau masalahnya. Sehubungan dengan para lansia kurang melakukan latihan fisik, ini merupakan etiologinya yang dimanifestasikan dengan antara lain misalnya sekian persen kalau berjalan membungkuk, sekian persen tubuhnya semakin memendek, sekian persen tidak bisa mengangkat beban. Ini manifestasi. Ini ada dua contoh, nanti kita coba untuk berlatih sendiri-sendiri. Meskipun hanya satu P atau satu problem yang dirumuskan, namun E atau etiologi dan S atau sign atau tanda dan gejala dapat lebih dari satu. Jadi jangan bingung kalau ada statement yang E-nya lebih dari satu, S-nya banyak. Dan juga kesenjangan atau penyimpangan atau gap dari kondisi normal ini dikatakan sebagai problem. Hal ini diperoleh dari hasil analisis pada data inti, yaitu data demografi. Dan penyebab yang dapat memberikan arah terhadap intervensi keperawatan ini dikatakan sebagai etiologi. Diperoleh dari hasil analisis pada 8 subsistem maupun dari data inti yang lainnya. Jadi etiologi itu bisa diperoleh dari hasil analisis variabel core maupun variabel 8 subsistem. Tanda dan gejala yang dirasakan berkaitan dengan masalah dan penyebab masalah yang dirasakan. Ini dikatakan sebagai tanda dan gejala atau sign. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, karena ini bukan diagnosa keperawatan individu tetapi diagnosa keperawatan kelompok. Jadi sebuah populasi atau agregat. Perlu diketahui bahwa seluruh faktor yang mempengaruhi core atau inti dan 8 subsistem bersama-sama menentukan status kesehatan kelompok khusus lansia. Tidak ada satupun subsistem yang paling mendominasi dalam menentukan kesehatan kelompok khusus lansia. Semua akan saling
terkait atau saling memberikan kontribusi. Itu tadi adalah cara bagaimana kita menyusun diagnosa keperawatan. Langkah berikutnya yaitu kita akan mencoba menyusun perencanaan tindakan keperawatan kelompok khusus lansia. Perencanaan keperawatan itu adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi sesuai diagnosis keperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan klien. Goal akhirnya adalah terpenuhinya kebutuhan klien atau problem yang dialami oleh klien ini tiada atau nol. Perencanaan keperawatan harus mencakup perumusan tujuan, rencana tindakan, dan kriteria hasil untuk menilai pencapaian tujuan. Berikutnya adalah langkah-langkah perencanaan keperawatan kelompok atau kelompok khusus lansia atau komunitas. Langkah pertama yaitu menentukan prioritas masalah dan mengidentifikasi alternatif tindakan keperawatan. Prioritas masalah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian langkah kedua adalah menetapkan teknik dan prosedur yang akan digunakan. Langkah ketiga melibatkan peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan melalui kegiatan musyawarah atau biasa dikenal dengan lokakarya mini. Dan langkah keempat adalah mempertimbangkan sumber daya masyarakat dan fasilitas yang tersedia. Jadi di dalam suatu perencanaan sumber daya masyarakat harus menjadi pertimbangan karena itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan asuhan keperawatan kelompok khusus lansia. Hal ini biasanya akan terpengaruhi karena adanya dana, adanya sarana, adanya tenaga, adanya kesempatan. Kalau dari sumber daya ini sangat minim, dimungkinkan bahwa asuhan keperawatan ini akan mengalami kendala-kendala yang berarti, yang bermakna. Langkah 5 yaitu tindakan yang akan dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tindakan ini mutlak harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tindakan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat ini jelas-jelas tidak akan bisa mencapai tujuan. Yang keenam adalah mengarah kepada tujuan yang akan dicapai. Ada kaitannya dengan poin kelima, poin keenam. Ketujuh, tindakan harus bersifat realistis dan disusun secara berurutan. Jadi tindakan yang tidak realistis, tidak masuk akal, maka kita akan hapus dan dilakukan secara berurutan. Setelah itu kita baru mengadakan setelah rencana berupa draft rancangan sudah kita susun, maka draft itu kita ajukan dalam forum musyawarah masyarakat. Forum musyawarah masyarakat adalah pertemuan seluruh warga binaan, dalam hal ini adalah kelompok lansia atau warga masyarakat yang mewakili semua komponen masyarakat di wilayah binaan, untuk membahas hasil survei mawas diri atau hasil pengkajian yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan merencanakan upaya penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei mawas diri.
Apa yang menjadi tujuan daripada musyawarah masyarakat? Tujuannya adalah masyarakat biar bisa mengenal masalah kesehatan di wilayahnya sendiri. Jadi setelah kita kaji, kita kumpulkan datanya dari hasil survei, kemudian kita adakan musyawarah dengan harapan kelompok lansia bisa mengenal masalah kesehatannya sendiri. Berikutnya adalah masyarakat bersepakat setelah mengenal masalah kesehatannya, masyarakat akan bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui gerakan dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya yaitu masyarakat membentuk forum, jadi kelompok, forum komunikasi, dan menetapkan Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan UKBM. Tujuan berikutnya adalah masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan di wilayahnya. Dan juga yang terakhir mempersiapkan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengembangkan wilayah binaan serta operasional Poskesdes. Selain tujuan daripada musyawarah, tempat yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adalah di mana kita tahu fasilitas di kelurahan maupun di desa atau di RW ini mesti punya fasilitas pertemuan, baik itu di balai kelurahan maupun di balai-balai atau ruang pertemuannya RW. Pilihan adalah yang terbaik adalah di balai kelurahan atau balai desa. Dengan memilih balai desa atau balai kelurahan atau tempat lain yang bisa menampung kurang lebih sampai 30 orang peserta, ini akan lebih baik. Harapannya tetap di ruangan, bukan di lapangan. Kalau di lapangan berarti butuh biaya. Berikutnya adalah peserta pertemuan. Siapa yang menjadi peserta pertemuan? Peserta tingkat kecamatan, bisa kepala wilayah kecamatan, bisa tim penggerak PKK kecamatan, bisa kepala puskesmas, bisa staf puskesmas, dinas pendidikan nasional, Kemenak, dan lintas sektor terkait. Selain itu juga pada peserta tingkat desa atau kelurahan bisa kepala desa dan kepala kelurahan, tim penggerak PKK desa atau kelurahan, sekretaris desa atau sekretaris kelurahan, BPBD, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Dalam hal ini diutamakan adalah guru. Berikutnya yaitu waktu. Waktu pertemuan segera setelah survei mawas diri atau disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi wilayah binaan yang bersangkutan, agar memungkinkan semua yang diundang dapat hadir serta cukup memberikan kesempatan untuk tercapainya tujuan daripada musyawarah masyarakat. Kemudian berikutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan daripada musyawarah ini dihadiri oleh kepala desa maupun kepala kelurahan binaan yang sebagai mengundang para peserta musyawarah. Jadi harapannya kepala desa atau kepala kelurahan yang mengundang para peserta musyawarah. Musyawarah dibuka oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan menguraikan maksud dan tujuan musyawarah. Kemudian pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri melalui curah pendapat dengan menggunakan alat peraga atau menggunakan poster
yang dipimpin oleh perawat. Jadi waktu presentasi data ini dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi oleh tenaga kesehatan yaitu perawat. Dan penyajian hasil survei mawas diri dilakukan oleh tokoh masyarakat atau kader atau kelompok survei mawas diri. Kemudian perumusan dan penentuan prioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah dan hasil survei mawas diri dilanjutkan dengan rekomendasi teknis dari perawat. Dan akhirnya penyusunan rencana kerja masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan dipimpin oleh kepala desa atau kepala kelurahan, dilanjutkan dengan pembentukan forum komunikasi dan penetapan Poskesdes sebagai koordinator UKBM. Setelah itu acara ditutup. Langkah berikutnya setelah musyawarah, maka kita pertemuan lagi untuk membahas atau penetapan sasaran dan tujuan keperawatan kelompok khusus lansia. Secara skema bahwa tujuan jangka panjang ini diharapkan bisa menghasilkan peniadaan atau untuk mengatasi problem. Tujuan jangka panjang ini diharapkan bisa mengatasi problem. Kemudian tujuan jangka pendek ini bisa mengatasi etiologinya. Itu. Kemudian penetapan tujuan kita harus juga menyusun kriteria di dalam merumuskan tujuan. Di dalam merumuskan tujuan keperawatan kelompok khusus lansia ini harus berfokus pada kebutuhan lansia. Kriteria berikutnya adalah jelas dan singkat, dapat diukur dan diobservasi, realistis, waktunya relatif dibatasi, dan melibatkan peran serta masyarakat. Termasuk peran serta lansia maupun peran serta yang muda. Karena kalau yang lansia semuanya maka bisa tidak jalan. Selain kriteria merumuskan tujuan, maka target itu dalam bentuk manifestasi terhadap respon masyarakat. Tujuan mesti mencakup semua respon masyarakat. Respon apa saja yang diharapkan, yaitu adanya respon kognitif, respon afektif, dan respon psikomotor. Artinya ini adalah merupakan respon perilaku, perubahan perilaku. Ada juga bentuk formulasi tujuan keperawatan. Formulasi yang mesti kita buat tidak sulit-sulit, simpel saja. Kita gunakan formulasi ABCD. A adalah audience, B behavior, C condition, D degree-nya. Audiensnya adalah khusus lansia. Behaviornya adalah dapat membentuk kelompok senam terapi. Conditionnya adalah melalui pemberdayaan dan gotong royong. Degree-nya dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam merumuskan tujuan kita mesti harus juga berpedoman pada hierarki waktu pencapaian tujuan. Hierarki waktu pencapaian tujuan ini kita bagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka pendek, dicapainya perubahan pengetahuan, yaitu pengetahuan hidup sehat para lansia, dan tujuan jangka menengah ini dicapainya perubahan kemauan atau sikap atau perilaku hidup sehat masyarakat atau lansia, dan tujuan yang ketiga adalah tujuan jangka panjang, dicapainya perubahan kemampuan atau status atau derajat sehat daripada masyarakat lansia. Ini kita contohkan cara menyusun tujuan keperawatan.
Untuk jangka pendek, kita contohkan seperti ini. Statementnya, setelah tindakan keperawatan dalam jangka waktu 1 bulan, kelompok khusus lansia mampu menjelaskan pengertian osteoporosis, menjelaskan gejala dan tanda osteoporosis, menjelaskan tata laksana pencegahan dan perawatan di rumah terkait osteoporosis. Ini tujuan jangka pendek. Targetnya adalah target kognitif, adanya perubahan kognitif. Kemudian tujuan jangka menengah, statementnya begini, setelah tindakan keperawatan, kelompok khusus lansia mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan senam terapi melalui pemberdayaan dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi ini harapannya adalah targetnya adalah target mampu berpartisipasi aktif, perubahan kemauan atau perubahan sikapnya, perubahan perilaku yang sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga yaitu jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya, statementnya begini. Setelah tindakan keperawatan, kelompok khusus lansia mampu menurunkan angka insiden atau angka prevalen penyakit akibat gaya hidup kurang sehat dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi ini targetnya adalah target yang ada di target perubahan daripada perubahan sudah bukan lagi perubahan perilaku, tetapi ini derajat kesehatan. Derajat kesehatan atau status kesehatan. Status kesehatannya siapa? Yaitu status kesehatannya kelompok khusus lansia. Kita lanjut pada bagaimana kita bisa menentukan rencana aksi atau beberapa alternatif tindakan keperawatan. Penyusunan rencana tindakan antara lain adalah menyusun rencana operasional. Jadi ini masih dalam rencana, belum sampai pada tindakan. Yaitu disusun sesuai tujuan dan kebutuhan khusus lansia yang dirinci secara lengkap, jelas dan spesifik dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi dan perumusan semua kegiatan secara jelas. Yang kedua yaitu merumuskan pendekatan yang akan digunakan pada setiap kegiatan. Juga membuat daftar kebutuhan semua sumber daya, baik dana, tenaga, dan sarana yang akan digunakan termasuk besar atau jumlah dan alokasinya. Selain itu juga mengidentifikasi tanggung jawab fungsional menurut setiap hierarki pelaksana dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan termasuk penyusunan jadwal. Selain itu juga mengadakan hubungan timbal balik antar tiap kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan aspek hukum dalam rencana operasional. Jadi semua rencana tindakan kita mesti harus merujuk aspek hukumnya bagaimana. Ingat, setiap langkah tindakan kita mesti harus dirujuk aspek hukumnya. Jangan sampai di luar kendali yang terkait dengan hukum. Dan menyusun rencana pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga libatkan peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan. Langkah berikutnya yaitu kategori tindakan.
Di dalam kategori tindakan kita kenal dengan 3 macam kategori, yang sifatnya dependen tergantung pada kebijakan, dan yang sifatnya interdependen saling ketergantungan antara perawat, masyarakat, dan penentu kebijakan serta ahli atau sektor yang terkait. Selain itu juga tindakan yang bersifat independen atau mandiri yang menyangkut pada 3 tingkat pencegahan. Kemudian berikutnya kita akan lihat, kita tinjau sifat tindakan. Sesuai dengan 3 tingkat pencegahan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan primer, antara lain adalah untuk memperkuat garis pertahanan, berupa salah satunya adalah imunisasi untuk lansia supaya tidak mudah terkena influenza misalnya. Yang kedua adalah pencegahan sekunder untuk mendukung garis pertahanan dan perlawanan untuk meningkatkan, meminimalkan tingkat reaksi terhadap stresor, antara lain adalah sarari, pemeriksaan payudara sendiri, atau juga mamografi, pemeriksaan mame. Yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu mencegah ketidakseimbangan tambahan dan mempromosikan keseimbangan. Antara lain yaitu kebakaran sekolah sehingga banyak pelajar mengalami trauma, maka butuh terapis. Ini kalau itu contoh-contoh umum. Kalau untuk lansia, misalnya terkait dengan di sana kamar mandinya perlu diberikan pegangan agar lansia tidak mudah jatuh. Contoh daripada rencana tindakan. Rencana tindakan berupa rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan ini yang pertama adalah lakukan motivasi kepada toma formal maupun informal untuk menggerakkan kelompok khusus lansia dalam kegiatan pelatihan kader posyandu lansia, dan juga penyuluhan kesehatan pada kelompok khusus lansia. Selain itu juga mencari dana untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari masyarakat, dan juga motivasi yang dilakukan pada Toma ini terkait dengan gerakan karya bakti, juga gerakan gotong royong untuk membangun kelompok senam terapi. Ini merupakan satu butir rencana tindakan. Yang kedua yaitu lakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapat bantuan teknis dan bantuan dana dalam upaya pelayanan deteksi dini penyakit lansia. Ini merupakan butir yang kedua di dalam tindakan. Kalau yang pertama tadi adalah memotivasi Toma, yang kedua ini melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Yang ketiga, butir ketiga adalah tetapkan waktu untuk peresmian dalam pencanangan kegiatan deteksi dini penyakit lansia sebagai upaya pencegahan. Misalnya saja di RW 1 Dukuh Bunul oleh tokoh masyarakat. Jadi berupa kegiatan pencanangan ini juga mempengaruhi perhatian masyarakat umum. Ini juga penting sekali dalam rangka untuk mensosialisasikan atau membuat masyarakat kita tahu bahwa di situ ada sebuah kelompok yang mempunyai kegiatan yang diresmikan hari ini misalnya. Kemudian butir keempat adalah lakukan pelatihan kader posyandu lansia untuk persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan karya bakti sosial. Nah, ada pelatihannya.
Jadi kader-kader pada posyandu lansia perlu diberikan pelatihan. Butir kelima adalah laksanakan asuhan keperawatan keluarga pada sasaran keluarga lansia saja yang bermasalah kesehatan. Jadi para keluarga yang memiliki lansia atau keluarga yang lansia ini perlu diberikan asuhan keperawatan. Dan butir keenam, berikan penyuluhan kesehatan pada kelompok khusus lansia secara kelompok bersama kader kesehatan pada setiap RT di RW 1 ini misalnya. Tentang apa? Bisa berupa topik pencegahan dan perawatan penyakit PTM di rumah. Bisa cara-cara hidup sehat di usia tua. Bisa topik cara membangun produktivitas dan kemandirian di usia tua. Juga banyak lagi topik-topik yang lain. Itu tadi adalah daripada rencana tindakan. Langkah berikutnya maka kita akan susun rencana evaluasi. Di dalam rencana evaluasi kita kenal dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Untuk evaluasi formatif dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung. Jadi kegiatan itu masih dijalankan. Kita adakan berupa evaluasi formatif. Kita merencanakan berupa critical review evaluation, yaitu menilai suatu kegiatan yang belum dilaksanakan. Jadi seperti rencana yang kita buat tadi itu perlu dikritisi. Mana kira-kira yang melanggar hukum, mana yang kira-kira tidak memenuhi kebutuhan daripada lansia, mana yang tidak sesuai dengan tujuan. Nah, kita kritisi, kemudian yang tidak sesuai kita buang. Yang berikutnya adalah berupa mid-term evaluation, evaluasi pada saat kegiatan sedang dikerjakan. Jadi saat kegiatan itu berjalan perlu dievaluasi. Ada dua jenis evaluasi ini, yaitu berupa evaluasi proses, yaitu untuk menilai proses kegiatannya, untuk menilai programnya yang dijalankan. Selain evaluasi proses juga evaluasi monitoring, yaitu mengawasi berjalannya kegiatan. Jadi selain menilai proses kegiatannya, juga menilai atau mengawasi berjalannya kegiatan. Ini untuk evaluasi formatif. Kemudian evaluasi sumatifnya dilakukan pada saat kegiatan sudah selesai, yaitu dilakukan berupa ada dua. Yang pertama adalah evaluasi output, menilai hasil kegiatan, bahwa bagaimana tingkat keberhasilannya. Dan yang kedua adalah evaluasi dampak atau outcome, menilai dampak dari hasil kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau yang pertama adalah menilai hasil kegiatan, yang kedua menilai dampak daripada hasil kegiatan. Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya, silahkan Anda melakukan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi maupun ada hal-hal yang bisa memberikan kontribusi kepada saya, memberikan masukan, kami persilahkan. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini bagi kita semua akan menjadi manfaat yang sebesar-besarnya termasuk bagi lingkungan kita. Kiranya demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.